Wah, Terima saya kasih. Nggak usah Ini diulang baik-baik lagi, langsung aja Mas. ya, baik. Mohon maaf ini. Kita mulai langsung aja. Seperti pertanyaan tadi, bahwasanya bagaimana membangun ketangguhan keluarga untuk hadapi bencana. Silakan Mas Teguh, langsung aja Mas. Ya, mungkin tadi agak terputus ya. Kalau tadi saya menyampaikan beberapa persentase dari angka di ini berdasarkan kejadian di Jepang tahun 1995. Kalau ngomongin menyelamatkan diri sendiri itu di posisi pertama itu sebesar 34%. Itu korban selamat karena menyelamatkan diri sendiri. Nah, di kedua itu ditolong oleh anggota keluarga sebesar 31%. Jadi saya pikir ngomongin keluarga dengan konteks bagaimana bisa siap terhadap bencana, mungkin kita sepakat keluarga itu ada ayah, ibu, anak, idealnya seperti itu ya. Dan paling tidak di dalam keluarga ini bisa tahu perannya masing-masing. Ayah berbuat apa, ibu berbuat apa, dan anak juga harus melakukan apa. Lalu bisa mengidentifikasi atau memetakan potensi risiko yang bisa timbul terjadi, apakah itu di rumahnya atau pada saat di luar rumah. Si anak bisa berbuat apa, si ibu dapat melakukan apa, seperti itu. Dan juga bisa mengidentifikasi kondisi kerentanan yang ada di wilayahnya. Saya pikir itu Mas Dok sebagai awal mungkin dari saya. Mungkin Iya. Mas Adi ada masukan lainnya, saya pikir. Ya, mungkin Mas Hadi silakan langsung bagaimana membangun keluarga yang tangguh itu. Kalau tadi disampaikan oleh Mas Teguh dengan contoh yang di Jepang itu ya Mas Teguh ya. Ya. Nah, itu ternyata memang keluarga sangat luar biasa andilnya dan perannya sangat besar sekali. Ya, silakan Mas Hadi. Oke, terima kasih Mas Teguh dan Mas Handoko. Yang pertama-tama, yang pasti kita bila terjadi bencana itu orang terdekat di kita ini di keluarga yang bisa menolong kita dan kita bisa menolong mereka. Jadi kita bisa menentukan dulu nih rumah kita ini ancamannya apa. Ya. Kemudian kita harus membuat titik kumpul. Jadi dari rumah itu kita buat titik kumpul minimal di depan rumah. Bila terjadi gempa atau terjadi bencana yang kira-kira rumah kita ini bisa membahayakan anggota keluarga kita. Kemudian jangan lupa siapkan tas siaga bencana. Karena kita nggak mau ya, nggak menutup kemungkinan bila terjadi bencana di keluarga kita sendiri pun menjadi pengungsi. Kita pun ngungsi dari rumah. Makanya kita harus siapkan tas siaga bencana itu. Kemudian telepon penting yang aparat desa, tim sibatnya PMI. Ini saya ngomong sebagai orang di luar PMI ya. Ini sebagai kepala keluarga yang bukan dari PMI gitu loh. Nah, ini saya simpan nomor telepon kepala desa, timnya PMI saya telepon, BPBD. Kenapa? Bila terjadi bencana, mereka lah orang pertama yang saya hubungi untuk meminta bantuan. Kemudian, bila terjadi bencana tersebut, kita bisa melakukan evakuasi mandiri. Nah, dengan tadi itu karena kita sudah membuat titik kumpul di depan rumah lah minimal. Karena kita bila terjadi bencana itu langsung aja keluar rumah. Karena keluarga kita ini kita beritahu dulu titik kumpul kita kalau ada terjadi bencana di sini gitu loh. Nah, itu aja sedikit aja tambahan dari saya. Ya, pertanyaannya untuk dua narasumber ini. Ya, tadi disampaikan bahwasanya membangun ketangguhan itu dari keluarga. Disampaikan ada mencontohkan dari di Jepang, terus tadi disampaikan oleh narasumber Mas Hadi juga menyampaikan bahwa mempersiapkan titik kumpul, tas siaga bencana. Nah, tetapi sebetulnya substansinya yang
berbicara di keluarga tangguh bencana itu yang bagaimana? Apakah sebatas hanya keluarga itu mengetahui jalur evakuasinya saja atau hanya mempersiapkan tas bencananya saja, atau perlu suatu membangun perubahan Keterampilan. perilaku seperti itu? Ya, gitu Ya, Mas Teguh. ya, saya pikir selain mereka mengetahui dan juga mereka bisa mendapatkan pengetahuan untuk bisa mengakses informasi ataupun bisa mempelajari apa yang diterima terkait dengan kesiapsiagaan bencana. Harapannya adalah mereka juga bisa untuk mempraktekkan atau memiliki keterampilan seperti itu. Ketika dia tahu, seperti tadi Mas Hadi menyampaikan, tahu titik kumpul, tahu rute evakuasi dia harus lewat mana, seperti itu, ya dia harus bisa mempraktikkan pada saat kejadian. Mereka dengan sendirinya itu sudah langsung otomatis melakukan upaya dini seperti itu. Mungkin itu sih Mas Nur. Iya. Ya, lalu Mas Hadi, bagaimana menurut Mas Hadi? Apakah merubah perilaku dari keluarga untuk menjadi tangguh itu sangat perlu dan penting sekali? Sangat perlu dan penting ya Mas Andoko di sini. Jadi mungkin kalau kita tidak mendapatkan pelatihan dari instansi-instansi yang terkait dengan bencana, kita bisa melihat atau mendownload di situs-situsnya BNPB. Nah, di situ kita bisa melihat, memahami nih ancaman dan risiko bencana di sekitar kita. Jadi walaupun kita sedikit tidaknya minimal harus tahu dengan ancaman yang berada di lingkungan kita ini dan risikonya apa gitu loh. Jadi sangat-sangat penting setiap anggota keluarga harus tahu dengan ilmu kebencanaan walaupun cuma sedikit gitu loh. Dan yang paling utamanya minimal kita bisa belajar apa itu pertolongan pertama untuk keluarga kita sendiri. Iya. Nah, untuk perubahan perilaku itu yang bagaimana? Kalau menurut Mas Teguh, yang perlu dilakukan di tingkat keluarga, khususnya yang masalah menghadapi suatu kebencanaan ya. Katakanlah ini pengalaman ketika gempa di Jogja, ya di Yejatang itu memang banyak sekali korban-korban justru malah di pihak keluarga, seperti contoh seperti orang tua atau lansia. Nah seperti itu kan juga bagian kecil dari keluarga juga kan. Betul. Justru korban-korbannya banyak yang dari mohon maaf, yang banyak dari orang-orang tua lah gitu. Nah bagaimana Mas untuk bisa katakanlah merubah perilaku dari elemen-elemen keluarga itu supaya bisa mengetahui. Kan tadi disampaikan Mas Hadi diberi keterampilan, pengetahuan, tapi kan tidak semudah itu kan kalau ketika di tingkat keluarga. Betul. Nah, menurut Mas Teguh bagaimana, Mas? Ya, kembali lagi ya, ini kesadaran individu juga penting untuk melihat apakah dengan tindakan yang nanti akan mereka lakukan itu dirasakan bermanfaat untuk dirinya ataupun untuk orang sekitarnya. Saya pikir dengan konteks ancaman gempa bumi itu paling tidak mungkin seperti tadi yang dijelaskan oleh Mas Hadi, ketika dia tahu bahwa dia tinggal di wilayah memang rentan terhadap kejadian bencana, khususnya gempa bumi, dia bisa melihat faktor risiko apa yang akan mempengaruhi jika terjadi suatu kejadian gempa misalnya seperti itu. Contoh ketika mereka berada di dalam ruangan, di dalam rumah, dia bisa melihat furniture ataupun barang-barang atau properties yang ada di dalam rumahnya yang mana bisa melukai pada saat kejadian guncangan seperti itu, lalu dia bisa mungkin memindahkan ke lokasi yang aman jika pada saat terjadi guncangan itu akan terhindar, misalnya mungkin seperti
lampu kaca seperti itu, jika itu ada guncangan jatuh akan melukai, dia mungkin harus diamankan seperti itu pada kondisi normal. Lalu lemari juga bisa diamankan dari sisi konstruksi penempatannya seperti itu, atau mungkin rumahnya itu sendiri ketika melihat kondisi rumahnya dengan mungkin kemampuan ekonominya juga mencukupi, dia bisa untuk menguatkan kondisi bangunan rumah itu sendiri seperti itu. Ya, karena satu hal lagi, kalau konteks gempa bumi kan sebenarnya gempa bumi itu nggak melukai, yang melukai itu kan bangunan yang ada di sekitarnya seperti itu. Iya. Berarti lebih ya, bagaimana supaya keluarga itu memang merubah perilaku itu tidak semudah membalikkan tangan, begitu ya Mas? Betul. Mungkin kita bicara gampang lah, tapi kondisi di luar sana kan belum tentu, banyak faktor-faktor lain yang mungkin bisa menghambat menjadi tantangan mereka seperti itu. Tapi kadang juga ini pengalaman juga di lereng Merapi nih. Di lereng Merapi itu ada keluarga-keluarga di sana itu malah justru akan lebih mempercayai dengan kearifan lokal. Contoh misalkan itu bisa tuh. Contohnya kayak gimana tuh Mas? Misalkan contoh kayak gunung akan meletus, itu tandanya binatang pada turun ke bawah. Nah, satu contohnya ya. Nah ini saya mau tanya dengan Mas Hadi, sejauh mana kearifan lokal itu bisa menjadikan dukungan untuk merubah perilaku supaya masyarakat di tingkat keluarga itu bisa mengikuti, Mas. Kayak contoh di Aceh itu ya, kita tahu sendiri lagu Semong, kayak gitu. Itu kan kearifan lokal juga. Nah, sejauh mana hal-hal itu bisa membantu perubahan perilaku di tingkat keluarga, Mas Hadi? Untuk tingkat keluarga begini, Mas, kita juga harus memberikan pemahaman kepada keluarga kita. Tapi kan tidak semua seperti binatang pada turun semua dari gunung. Bisa jadi mereka kelaparan, ekosistem mereka tidak ada makanan, mereka turun semua dari gunung gitu loh. Ini pengalaman yang terjadi ya di beberapa daerah di Lampung ini, monyet-monyet pada turun dari atas gunung turun ke bawah. Tapi gunung tidak berapi kan begitu. Nah, jadi kita juga ya, Mas Hadi ya. Gajah gara-gara dibangun jalanan yang rute dia imigrasi terganggu. Karena itu rantai makanan mereka tidak ada gitu loh, atau berkurang, makanya mereka turun ke pedesaan. Nah itu kan sama aja dengan yang Mas Doko tadi bilang. Kalau di beberapa daerah tertentu mungkin masih mempercayai dengan adanya binatang turun dari gunung turun ke bawah karena mau meletus gitu kan, dengan kearifan lokal seperti itu. Cuma kalau udah di perkotaan kita mau melihat seperti itu di mana gitu loh. Gimana Mas Teguh? Gimana kearifan lokal itu bisa mempengaruhi? Menurut Mas Teguh gimana kearifan lokal itu bisa mempengaruhi dari perubahan perilaku di tingkat keluarga? Itu tadi ada contohnya, itu salah satu contoh aja di lereng Merapi ya. Bahwasanya dengan melihat binatang turun ke bawah, meskipun Mas Hadi tadi bilang ya dilihat dulu binatang turunnya kenapa dulu, karena lapar atau karena ada bencana. Nah itu kan jadi Mas Dok. Jadi kita juga harus melihat kenapa sih binatang ini pada turun gitu loh. Nah jadi kita juga harus bisa itu tadi memonitor, minimal kan peringatan dini dari BMKG, BPBD gitu loh. Otomatis kalau sudah ada peringatan dini dari mereka, dari instansi-instansi yang terkait, mau nggak mau kita juga harus mengikuti gitu loh. Kalau kata mereka suruh mengungsi, ke tempat titik yang aman, ya kita juga mau nggak mau ya harus mengikuti mereka gitu loh.
Ya mungkin konteksnya di sini upaya adaptif lah ya Mas ya, upaya adaptif yang bisa dilakukan di tingkat keluarga seperti yang tadi saya jelasin sih, gimana peran si ayah, ibu, anak itu jelas. Lalu contoh ketika ancamannya adalah banjir karena curah hujan tinggi, itu juga mungkin bisa melihat tanda-tanda alam. Mungkin kalau yang di lingkungan di rural, di pedesaan itu kan bisa melihat di apa ya, kondisi di hulu seperti apa, awan sudah hitam, itu mungkin yang bagian hilirnya mungkin lebih bersiap-siap, lebih siap siaga, mengamankan dokumen-dokumen, harta benda yang mungkin bisa diselamatkan seperti itu. Jadi ya kembali lagi bagaimana masyarakat ataupun anggota keluarga itu bisa saling mengingatkan satu dan yang lainnya. Dan juga paling tidak harus memahami jenis bencana itu, apakah jenis bencana yang apa ya, slow onset atau yang cepat, secara cepat seperti itu. Kayak gempa bumi itu kan cepat. Tsunami itu bisa mungkin setelah ada kejadian gempa bumi itu, untuk yang anggota keluarga tinggal di wilayah pesisir bisa lebih waspada, bisa lebih memperhatikan tanda-tanda air surut atau tidak setelah gempa seperti itu. Mungkin itu sih. Ya, oke, itu tadi terkait dengan perubahan perilaku ya. Lalu, nah tentunya ketika perubahan perilaku itu prosesnya ada suatu perlu didokumentasi seperti itu ya Mas ya. Nah kira-kira dokumentasi apa saja yang diperlukan supaya bisa menjadi acuan pada pihak keluarga tersebut untuk bisa melaksanakan atau minimal lah merubah perilaku keluarga untuk lebih siap dalam menghadapi bencana. Mas Teguh mungkin. Dokumen yang dimaksud seperti apa nih Mas? Ya dokumen mungkin kan apakah di satu keluarga itu ada SOP di tingkat keluarga lah. Misalkan contoh si bapak, kalau bapak itu masih ada, itu membagi peran dan tugas kepada keluarganya. Si anak berbuat apa, ibu melakukan apa, seperti itu. Ya itu mungkin salah satunya ya. Selain juga mungkin di tingkat keluarga mungkin bisa membuat semacam daftar list atau membuat checklist lah seperti itu. Dan itu dilakukan secara berkala. Mungkin dia bisa dari daftar list itu bisa dijelaskan apa saja yang tersedia. Contoh, apakah sudah memiliki tas siaga bencana, apakah di dalam tas siaga bencana tersebut sudah diisi peralatan ataupun perlengkapan yang nantinya akan berguna pada saat kejadian kedaruratan seperti itu. Lalu apakah di dalam list tersebut juga menyertakan semacam daftar nomor telepon penting yang memang itu dapat membantu pada saat nanti ada kejadian kedaruratan yang mereka hadapi. Kurang lebih seperti itu Mas. Saya pikir itu penting ya untuk bisa sebagai salah satu upaya juga untuk anggota keluarga selalu mengingat dan selalu melatih dirinya masing-masing agar itu tetap menjadi suatu kebiasaan, sehingga pada saat kondisi kedaruratan itu terjadi, itu mereka bisa secara langsung bertindak sesuai dengan apa yang sudah disepakati bersama. Selain yang tadi Mas Ndok menyampaikan SOP, mungkin di dalam SOP itu dijelaskan peran ibu seperti ini, peran ayah seperti ini. Kalau adik sedang di rumah tapi tidak ada ayah, harus melakukan seperti apa, kayak gitu. Mungkin hal-hal seperti itu perlu untuk digali atau dilatih terus-menerus di tingkat keluarga. Ya. Ya Mas Hadi, gimana Mas Hadi? Menurut Mas Hadi? Sedang di rumah tapi tidak ada ayah. Ya kata Mas Dok tadi, kita mau minimal membuat rencana siaga bencana untuk satu keluarga kita. Jadi kita udah mengumpulkan anggota keluarga kita, apa berbuat apa gitu loh. Walaupun
walaupun di saat bencana pasti itu jarang terjadi, jarang untuk berjalan rencana itu kayaknya kemungkinan kecil karena panik itu tadi. Iya, karena kepanikan itu ya. Jadi karena kepanikan itu kita rencana yang sudah kita susun biasanya tidak berjalan tuh kayaknya kemungkinan kecil karena kepanikan tadi itu gitu loh. Ya. Ini ada pertanyaan ini sebelum kita lanjutkan Mas Hadi dan Mas Teguh. Ada pertanyaan dari Dedi di Kabupaten Brebes. Nah ini Dedi di Kabupaten Brebes bertanya, Mas, kami sering sekali memfasilitasi untuk membangun keluarga tangguh di suatu komunitas. Tetapi ternyata masyarakat atau komunitas di sana itu orang-orang garis keras. Nah ini, saya nggak tahu ini garis kerasnya tanda petik atau bagaimana ya. Nah yang dia tanyakan itu adalah bagaimana membangun keluarga yang tangguh bencana pada komunitas yang telah mempunyai pikiran keras gitu, mempunyai pemikiran garis keras seperti itu. Artinya kalau orang Jawa bilang itu saklek ya. Kalau A ya A, kalau B ya B. Seperti itu. Padahal sebetulnya kan dalam hal membangun ketangguhan khususnya bencanaan itu kan tidak bisa sesaklek itu ya. Nah gitu. Gimana ini saya tujukan kepada dua narasumber, Mas Teguh dan Mas Hadi. Silahkan. Ya mungkin Mas Hadi bisa menambahkan pembelajaran di beberapa tempat khususnya Lampung nih. Saya pikir Lampung juga, apalagi Mas Hadi sendiri mungkin tahu lah. Ya kalau menurut saya sih pertama yang pasti pendekatan kita. Itu tadi siapa yang menanyakan Mas Dok? Dedi dari Kabupaten Brebes. Dia Dedi relawan PMI. Bukan dari PMI tapi dari komunitas. Bukan dari PMI, komunitas. Oke. Ya, yang pasti pertama kita harus melakukan upaya pendekatan dengan siapa sih tokoh yang berpengaruh di sana, tokoh kuncinya lah seperti itu, yang bisa kita ajak diskusi pertama, lalu kita coba berikan pemahaman, berikan pengetahuan, edukasi mereka. Ya contoh seperti sekarang kondisi pandemi ketika kita suruh orang masker, ternyata memang mereka melihat mungkin ini virus yang tidak kelihatan dan meremehkan seperti itu ya. Saya pikir itu terus diingatkan dan juga mungkin diberikan beberapa contoh pembelajaran yang dari tempat lain untuk bisa disampaikan berdasarkan pengalaman seperti itu. Dan pastinya memang ini tidak mudah sih saya pikir, apalagi kalau di daerah tersebut memang kalau dibilang tadi garis keras ya, upaya-upaya pendekatan yang lebih terikat dengan salah satu kelompok ataupun salah satu tokoh yang berpengaruh, saya pikir itu menjadi salah satu kunci juga. Ya selain mungkin saya pikir nggak semuanya juga akan menolak. Mungkin kita bisa mengajak kerjasama dengan 1-2 anggota masyarakat tersebut yang memang bisa dibangun kerjasama komunikasinya, sehingga mungkin hasil yang nantinya itu bisa terlihat, itu bisa jadi contoh juga untuk anggota masyarakat lainnya yang memang sejak awal sudah menolak, tapi dengan pendekatan dan hasil, saya pikir itu juga akan menjadi penting ketika itu bisa menjadi suatu pembelajaran atau pengalaman bagi anggota masyarakat yang memang menolak di awalnya seperti itu. Mungkin itu sih, Mas Hadi mungkin ada masukan lain deh. Ya, Oke ya, ini saya tambahan sedikit. Ya, ini yang dihadapi orang-orang garis keras ya. Yang dihadapi orang-orang garis keras. Yang di itu Mas Hadi, yang di mana? Yang di Lampung Selatan ya, itu kayaknya. Ya, ini begini ya, kita kan di Lampung ini udah terkenal nih, sangat keras-keras orangnya kan. Lah Mas Hadi baik lah. Senggol bacok ya, ceritanya senggol bacok begini, gitu. kita
dengan kalau dengan mereka itu, dengan orang-orang seperti mereka, kita tidak menerapkan seperti pelatihan. Kita menerapkan sistem ke mereka dengan ngobrol sambil ngopi. Jadi kita ajak ngobrol, seperti inilah, seperti teman-teman kita ngobrol aja sambil ngopi, tapi ngobrol terarah. Maksudnya ngobrol terarah di sini ya kita berikan penjelasan ke mereka mengenai tentang kebencanaan, tentang keluarga tangguh gitu loh. Kalau orang-orang seperti mereka kita masukin ke ruangan kelas, kita ajakkan pelatihan, kita adakan lokakarya, mereka tidak akan mau. Karena apa? Mereka nggak biasa diatur sama orang gitu loh. Jadi dengan metode pendekatan dengan melalui obrolan di warung kopi lah, ini istilahnya gitu loh. Itu lebih mengena ke mereka gitu loh. Ini kejadian yang di sini seperti itu. Kita ajak ngopi bareng, kita ajak kalau yang rokok kita ajak rokok bareng gitu kan. Itu lebih mengena ke mereka gitu. Intinya sih jangan menggurui lah ya Mas Hadi ya. Ya betul. Jadi kita sambil ngobrol, tapi apa yang kita sampaikan itu kena ke mereka gitu loh. Ya ini saya takutnya ngopinya lebih banyak daripada ngobrolnya gitu ya Mas ya. Itu. Iya. Memang kalau dengan cara-cara pendekatan langsung kepada masyarakat memang mungkin hal itu memang sangat bagus. Tapi terkadang kan mereka kan akan ada satu kejenuhan juga ya. Artinya kan kita tidak mungkin mengajak mereka ngopi terus ngobrol terus gitu kan. Apalagi nanti kalau yang datang, wah Mas Hadi lagi, mesti ngajak ngobrol lagi. Mas Hadi lagi ngajak ngobrol. Jadi bercanda aja Mas ya. Ya, artinya dengan metode seperti itu apakah bisa efektif gitu dengan menghadapi tadi lingkungan-lingkungan pada keluarga-keluarga yang keras gitu. Kita tahu sendiri kan, katakanlah seperti kita punya satu program community base, khususnya sasarannya adalah keluarga. Tujuan utamanya adalah kita mengajak masyarakat tersebut supaya tangguh dalam bencana. Tapi kan tentunya kita juga harus bisa mengkombin atau memodifikasi metodenya. Nah, ketika dilakukan metode yang disampaikan oleh Mas Hadi tadi. Ya, nah itu sejauh mana efektivitasnya, dan itu tadi kita tidak kita sendiri kan nggak bisa dengan metode itu terus. Nah seperti itu, itu pertanyaannya. Ya mungkin Mas Hadi atau Mas Teguh bisa menyampaikan, mungkin banyak sekali contoh-contoh metode yang lain yang bisa disampaikan. Mas. Nah ini menarik nih, kalau kemarin itu saya pikir di PMI itu baru mengembangkan metode-metode permainan ya untuk di tingkat keluarga seperti itu. Bagaimana sih bisa mengupayakan anggota keluarga itu bisa terlibat baik itu secara individu ataupun secara berkelompok dengan anggota keluarga lainnya seperti itu. Nah saya pikir kemarin di Lampung juga deh baru mulai itu. Mungkin Mas Hadi bisa sharing, atau mungkin Mas Endok sendiri nih. Mas Endok yang salah satu penyusun tools panduan keluarga tangguhnya PMI untuk metode keluarga tangguh itu mungkin bisa di-sharing juga tuh Mas. Iya. Makanya Mas Teguh ini Mas Andoko ini sayang sekali dia nggak datang ke Lampung kemarin. Karena kita tunggu-tunggu. Seharusnya dia. Iya, biar kebetulan kan, apalagi orang-orang pulau nih, mereka kan paling males keluar pulau kalau mau ada seperti ini gitu tuh. Nah itu mungkin bisa diceritakan Mas Hadi, kemarin pembelajaran yang pelatihan untuk pelatihan keluarga tangguh juga ya, itu menguji cobakan tools yang PMI punya yang baru-baru ini dikembangkan. Mungkin bisa diceritakan sih itu prosesnya seperti apa. Kalau kemarin di sini kebanyakan prosesnya itu bermain sambil belajar. Oke. Hampir 90% pembelajaran itu dengan cara bermain. Orang-orang seperti ini malah senang diajak seperti itu gitu loh. Dengan metode ini lebih mengena juga sih ke orang-orang ini. Ya tahu sendiri lah, kita cukup efektif lebih efektif sih.
Hmm. Dengan praktek sambil bermain, ilmu mereka dapat, itu secara tidak langsung mereka juga mengerti gitu loh. Oh iya, bila terjadi gempa, oh kita harus kemana gitu loh. Oh iya, bila terjadi ini harus seperti apa. Rumah juga kalau kita, oh ini perabotan yang rentan kalau ada gempa dia sering pecah, jatuh pecah, membahayakan anggota keluarga. Mulai sedikit-sedikit mereka singkirkan gitu loh. Jadi dengan bermain seperti itu, ya lebih efektif juga gitu loh ke mereka. Karena kalau kita jejelin dengan materi, mereka pun pasti akan bosen. Iya. 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 Memang dalam hal membangun suatu keluarga yang tangguh itu memang dalam penyampaiannya ya, tujuan utamanya kita merubah perilaku mereka itu kan tentunya harus ada beberapa metode-metode yang dikembangkan. Ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Sindiastuti. Cuman nggak menyebutkan beliaunya dari mana. Ini ada perlu dipertanyakan tuh, Mas. Ada pertanyaan dari Sindiastuti. Ini bertanya, apakah merubah perilaku masyarakat atau keluarga untuk tangguh bencana cukup dengan melakukan sosialisasi saja? Nah, ini pertanyaannya dari Mbak Sindiastuti. Pertanyaan Mbak Sindiastuti, apakah merubah perilaku masyarakat supaya menjadi keluarga yang tangguh itu hanya cukup dengan sosialisasi saja? Nah ini monggo dijawab oleh Mas Teguh dan Mas Hadi, monggo. Gitu. Silakan Mas Hadi, mungkin Mas Hadi ada ide lain. Ya, dari pertanyaan dari Mbak Sindiastuti. Ya kalau saya sih ngelihatnya yang seperti yang tadi Mas Ndok sampaikan ya, bukan hanya sebatas mengetahui saja, tapi juga bagaimana bisa mempraktikkan, bagaimana bisa mensimulasikan, bagaimana bisa melakukan juga seperti itu. Jadi bukan hanya sebatas sosialisasi, tahu sebatas tahu, tapi ya udah setelah ada kejadian nggak melakukan, itu kan sangat disayangkan seperti itu. Jadi mungkin ya tindakan-tindakan awal mungkin dari sebelum, pada saat dan sesudah ada kejadian itu juga penting untuk didorong agar anggota keluarga itu bisa melakukan selain dia menerima informasi, pesan dan juga pengetahuan yang didapat. Misalnya ketika ada kejadian ancaman gempa bumi, mungkin sebelum terjadi gempa bumi itu persiapan di dalam rumah, anggota keluarga itu harus mengenali tempat yang aman di dalam rumah jika terjadi gempa. Apakah di kolong meja yang kuat, kalau ada meja, lalu pilar bangunannya seperti apa, dan juga atau mungkin ada furniture yang lain yang bisa membantu pada saat kejadian emergensi. Lalu memperhatikan kondisi rumah, penataan barang pecah belah yang berat yang harus diletakkan di tempat penyimpanan yang aman, lalu memperkuat lemari ataupun perabotan yang berisiko roboh, dikaitkan ke dinding penguat pengait, ya mungkin hal seperti itu. Lalu menentukan peran dan tugas setiap anggota keluarga. Misalnya saat gempa bumi, apa sih peran ayah, ibu, anak, mungkin kalau ada pembantu rumah tangga seperti itu, asisten rumah tangga, itu juga harus penting juga. Lalu ya tadi kembali lagi ada tas siaga bencana ini dengan konteks gempa bumi ya. Kalau suatu saat kejadian gempa bumi menimpa rumahnya dan juga semua barang rusak, paling tidak ada satu paket yang bisa dibawa. Apakah itu di dalamnya ada makanan, minuman, mungkin pakaian. Lalu mungkin saat ini yang mungkin lebih urgent adalah kabel charge handphone atau power bank seperti itu. Kalau kondisi semua listrik mati, paling tidak ada power bank yang bisa siap pada saat digunakan, terutama untuk melakukan komunikasi seperti itu. Dan juga pada saat kejadian dia harus tahu ketika ada gempa dia harus berlindung. Setelah berlindung, jika kondisinya aman dia harus melakukan evakuasi
apa yang harus dilakukan pada saat evakuasi, apakah membantu ibu atau ayahnya yang memang tidak bisa jalan. Nah, itu harus diperhatikan juga seperti itu. Mungkin kurang lebih itu sih, Mas. Jadi bagaimana nggak hanya untuk menerima informasi pesan aja, tapi juga bisa mempraktikkan seperti itu. Ya, Mas Hadi, gimana Pak? Menam- Pertanyaan dari Mbak Sinjasi tadi. Menambahkan dikit aja dari punya Mas Teguh tadi. Hmm. Minimal sosialisasinya sosialisasi seperti apa gitu loh. Kita juga harus membuat atau kita mencetak minimal poster-poster tentang kebencanaan. Kalau bisa satu rumah satu poster kita berikan, di situ sudah ada bila terjadi bencana kita harus ngapain, akibatnya, dampaknya. Sedikit demi sedikit anggota keluarga pasti akan tahu gitu loh, dengan melihat poster tersebut gitu loh. Seperti itu aja sih tambahannya, sedikit aja. Iya. Mungkin lebih bahan edukasi lah untuk mengingat. Ya, edukasinya ya. Jadi tidak hanya sekedar sosialisasi, tapi juga mungkin ya itu tadi kembalinya kepada bagaimana metode-metode yang kita berikan kepada masyarakat supaya masyarakat pun juga mau mengikuti. Intinya mungkin bisa kita ajak untuk berpartisipatori juga gitu ya. Jadi tidak hanya satu arah seperti itu, tapi kita justru mengajak mereka untuk terlibat juga. Contoh itu yang kemarin barusan dilakukan di PMI Provinsi Lampung itu ya. Itu metodenya kan lebih banyak pada dua arah juga kan, permainan-permainan seperti itu. Ya padahal saya nggak datang tapi tahu kan Mas Hedi. Laporannya kan ke bos lah. Yo, Iya. Baik Mas Teguh dan Mas Hadi, ini obrolannya itu asik sekali. Sayang Asik ini. waktunya ini yang kita dibatasi Udah ini Mas. waktu. Wah, selalu pendek ya Mas. Iya. Iya. Ya sebetulnya panjang, tetapi karena tadi ada beberapa gangguan teknis sedikit dan mungkin jadi ngobrol gayang kita itu setiap hari Jumat. Nanti kita bisa sambung lagi dengan tema-tema yang lebih menarik lagi, tentunya terkait masalah lebih banyak di kesiapsiagaan bencananya ya. Mungkin nanti bisa Mas Teguh, Mas Hadi bisa bergabung lagi. Siap. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa juga dengan materi yang lain, bisa juga kesehatan. Iya. Oke, Ya. siap. Mas. Baik pemirsa, demikian obrolan kita di obrolan gayang dengan tema membangun ketangguhan keluarga. Ketika sebuah krisis terjadi, yang paling merasakan adalah bagian terkecil atau mikrokosmos dari komunitas apapun di bumi ini, yaitu keluarga. Demikian juga berbagai dampak dari bencana mungkin hanya ungkapan sebagai data kerugian ataupun kerusakan, namun bagi keluarga itu sangatlah berarti sekali. Demikian Bapak Ibu pemirsa dan pendengar dimanapun berada, kiranya cukup sampai di sini obrolan gayang kita, dan terima kasih kepada dua narasumber kita, Mas Teguh Wibowo dan Mas Hadi Prasetyo. Sama-sama Mas Ndok. Iya, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum Sehat-sehat ya, Mas. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua Mas Teguh, Mas Sama-sama. Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.